Pada episode ke-7 belajar dari Magnus, kita akan mempelajari sebuah teknik skakmat yang sangat cantik yang harus diketahui oleh seorang pecatur agresif yang suka menyerang. Teknik ini disebut dengan Smother Method. Di game ini, Magnus Carlsen mengalahkan lawannya pada Title Cup 2024. Dmitry Andreikin adalah lawan Magnus pada game ini. Dia memulai dengan kuda F3, pembukaan reti. Magnus membalas dengan kuda F6. Setelah itu G3 bersiap fianchetto. Magnus langsung mendorong B5. Selain mempersiapkan gajah fianchetto, langkah ini juga bertujuan untuk mengacak-ngacak pertahanan sayap menteri putih. Oleh karena itu, kuda Q3 dikembangkan untuk menyerang pion dan Magnus mendorong A6 menjaga pion. Setelah itu, C4 didorong. Putih kembali ingin memusnahkan pion sayap menteri. Magnus membalas dengan dorongan pion E6, membuka serangan pada kuda jika pion berani makan pion. Setelah itu, Andreikin mendorong B3, kemudian gajah fianchetto. Begitupun putih membuat gajah fianchetto. Setelah itu, pion makan pion, kuda makan pion, lalu gajah E7. Kemudian, kedua belah pihak langsung rokade mengamankan raja. Di posisi ini, putih juga membuat gajah fianchetto pada sayap menteri. Kemudian Magnus mulai mendorong A5, bersiap meluncurkan serangan untuk menghancurkan struktur pion pada sayap menteri putih. Benteng dibawa ke petak C1, kemudian A4. Sekarang pion betul-betul ditekan dan ditawarkan. Jika pion makan pion, maka tentu saja akan membuat pion double yang tidak bagus untuk putih. Oleh karena itu, putih mendorong D3, kemudian pion makan pion, lalu menteri makan pion dan menyerang gajah. Gajah menghindar ke petak C6, setelah itu E4. Putih memulai serangan melalui petak center. Di posisi ini, Magnus memainkan gajah A4 menyerang menteri. Setelah itu, menteri harus lari ke petak C3, kemudian kuda dikembangkan ke petak C6. Di posisi ini, putih langsung menawarkan pertukaran kuda, tetapi Magnus memilih membawa kuda ke petak B4, mengancam pion A dan juga forking pada benteng dan menteri. Dmitry Andreikin memilih untuk menarik mundur menteri ke petak D2. Setelah itu, pion dimakan oleh kuda dan benteng terserang. Benteng ke A1 menyerang balik kuda. Kuda mundur ke petak B4. Selanjutnya, Dmitry Andreikin memulai serangan dengan pion F4. Sebuah serangan agresif, namun ini adalah langkah yang tidak tepat. Setelah itu, gajah mundur ke petak B5 menyerang kuda dan menantang pertukaran benteng. Benteng makan benteng, menteri makan benteng. Kemudian Dmitry Andreikin lagi-lagi membuat langkah terlalu agresif. G4. Hal ini direspon oleh Magnus dengan gajah makan kuda, dan Andreikin memilih untuk mengambil gajah dengan kuda. Setelah itu, tentu saja kuda makan pion gratis. Andreikin betul-betul terburu-buru. Dia kembali mendorong F5. Dia rupanya kurang menyadari bahwa adanya kuda di sayap raja akan sangat berbahaya, apalagi menteri masih ada. Hal ini memberikan kesempatan kepada Magnus untuk membawa menteri ke A7, skak. Jika skak ini ditutup dengan perwira, maka tentu saja Magnus akan menang kualitas. Jika misalnya pion D4 didorong untuk menutup skak, maka menteri A2 menyerang kuda dan juga menekan gajah.
Mentri mungkin bisa ke petak C3, tetapi D5 lagi-lagi kuda diserang dengan pion. Setelah kuda lari ke petak E5 menantang pertukaran kuda, maka kuda makan kuda, kemudian pion makan kuda. Setelah itu pion makan pion. Gajah makan pion mungkin akan dibalas dengan kuda D5 menyerang balik mentri. Dan jika gajah makan kuda, mentri makan gajah. Apabila mentri makan pion sekarang, maka ini adalah kesalahan fatal karena gajah C5 skak. Benteng terpaksa menutup skak. Setelah itu gajah makan benteng skak. Raja makan gajah, lalu mentri D2 skak. Setelah raja mundur ke petak F1, mentri makan gajah. Hitam akan unggul kualitas. Oleh karena itu, di game ini Dmitri Andreikin memainkan langkah terbaik. Raja pindah ke petak H1. Setelah itu Magnus mendorong D5, memberikan ancaman pada kuda. Di posisi ini Dmitri Andreikin membuat kesalahan fatal. Dia membawa mentri ke petak F4 dengan maksud untuk menyerang kuda. Tetapi hal ini tidak dibiarkan oleh Magnus. Dia langsung mendorong H5 untuk menjaga kuda. Dan Andreikin lagi-lagi membuat kesalahan. Dia memilih untuk mengambil pion. Hal ini menyebabkan kuda makan pion D, menyerang mentri dan juga gajah. Sekarang kita bisa melihat dengan jelas bagaimana kuda-kuda Magnus menekan pertahanan raja. Dmitri Andreikin kemudian terpaksa menarik mundur mentri ke petak F3 dan kemudian kuda D ke F2 skak, sebuah langkah yang memulai smother mate. Jika di posisi ini benteng makan kuda, maka kuda makan benteng skak. Raja pindah ke G1 akan dibalas dengan kuda ke H3 double skak. Jika double skak ini direspon dengan melarikan raja ke petak H1, maka mentri G1 skakmat. Raja harus pindah ke petak F1. Setelah itu mentri G1 skak, raja E2, lalu kuda F4 skak dan menyerang gajah. Mentri makan kuda akan dibalas dengan mentri makan gajah, kembali skak, raja ke D1, kemudian pion makan pion dan menyerang kuda. Ini adalah suatu keunggulan besar untuk hitam. Oleh karena itu, di game sesungguhnya Dmitri Andreikin tidak berani untuk mengambil kuda dengan benteng. Dia memilih untuk melarikan raja kembali ke petak G1. Namun hal ini tetap dibalas dengan kuda ke H3. Kali ini double skak. Di posisi ini raja tidak punya pilihan selain lari ke petak H1. Setelah itu Magnus Carlsen langsung meluncurkan serangan smother mate dengan langkah mentri G1 skak. Raja tidak mungkin bisa makan mentri karena masih dijaga oleh kuda. Oleh karena itu benteng terpaksa makan mentri. Setelah itu kuda G ke F2, kembali skak. Kali ini raja tidak bisa kemana-mana. Mentri terpaksa harus makan kuda. Dan setelah itu kuda makan mentri, smother mate. Inilah yang disebut dengan smother mate, di mana raja dibawa ke petak ujung kemudian disikat dengan kuda. Smother mate juga bisa terjadi di tengah papan, namun itu adalah teknik yang lebih sulit. Sebuah game yang sangat luar biasa menarik dari Magnus Carlsen. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Genshin Nasumus.